Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman ya. Ketemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan ya. Langsung aja kita masuk ke bab. Kita masuk ke bab 11. Di mana bab 11 ini akan membahas tentang expert system ya. Apa sih itu? Lanjut aja. Di sini definisi dari sistem pakar adalah suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian seorang pakar. Yang diperlukan untuk membangun sistem pakar adalah sejumlah pengetahuan dan suatu mekanisme untuk mengakses pengetahuan secara efisien, di mana mekanisme efisiensi ini untuk memecahkan masalah. Manfaat dari sistem pakar ada beberapa, di mana ada banyak manfaat yang diperoleh dari pengembangan sistem pakar ini. Yang pertama, masyarakat awam non-pakar dapat memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Jadi bisa menggantikan seorang pakar, meningkatkan produktivitas kerja, menambah efisiensi kerja, dan hasil solusi kerja. Yang ketiga, menghemat waktu dalam penyelesaian masalah yang kompleks. Yang keempat, memberikan kesederhanaan solusi kasus yang kompleks dan berulang. Jadi suatu masalah yang sudah berulang-ulang dapat disederhanakan dalam penyelesaian masalahnya. Pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu. Jadi solusi-solusi yang pernah sering terjadi dapat didokumentasikan menjadi suatu pakar. Yang keenam, memungkinkan penggabungan beberapa media pengetahuan dalam bidang pakar, contohnya IT dengan kedokteran. Ya mungkin nanti kedepannya ada namanya sistem pakar untuk menganalisa suatu penyakit ya. Nanti dikumpulkan tuh database penyakit apa dan solusinya seperti apa. Sistem pakar perbandingannya dengan sistem manusia, di mana manusia terbatas waktu, membutuhkan istirahat. Kalau misalnya sistem pakar tidak. Selama masih bekerja terus, tidak ada namanya batasan waktunya. Tempat akses bersifat lokal, kalau ini dapat digunakan di berbagai tempat. Pakar manusia pengetahuannya variabel yang berubah-ubah tergantung situasi, kalau ini pengetahuannya konsisten. Kecepatan untuk menemukan solusinya bervariasi, kalau ini pasti lebih cepat daripada komunikasi daripada manusia. Biaya yang harus dibayar cukup mahal, nih namanya pakar spesialis kan mahal ya kalau misalnya kedokteran itu ya. Kalau misalnya sistem pakar ya biasanya lebih dikeluarkan lebih murah ya. Kelemahannya dari sistem pakar adalah daya kerja produktivitas manusia menjadi berkurang karena semua dilakukan secara otomatis atau sistem. Dari kelemahan sistem pakar itu, pengembang perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan perangkat lunak konvensional. Jadi yang namanya sistem pakar itu lebih susah ya, sulit ya. Kenapa? Harus mengumpulkan solusi-solusi dari setiap masalah yang pernah dijadikan, nanti didokumentasikan, nanti diterapkan ke sistem pakar. Sistem perbandingan perangkat lunak konvensional dengan sistem bakar. Yang pertama, fungsi pada solusi. Kalau sistem bakar, fungsi pada masalah. Pengembangan dapat dilakukan secara individu. Kalau ini bakar biasanya sama tim, nggak bisa sendiri. Pengembangan secara sekuensial, kali ini secara interaktif. Jadi secara interaktif lah, bertahap. Ciri dari karakteristik sistem bakar adalah pengetahuan sistem bakar merupakan suatu konsep, bukan numeris, jadi konsep. Informasi dalam sistem bakar tidak selalu lengkap, subjektif, tidak konsisten, tetapi subjek tersebut berubah tergantung pada kondisi lingkungan sehingga bersifatnya mutlak ya atau tidak. Kemungkinan solusi sistem bakar suatu permasalahan adalah variasi mempunyai banyak solusi pilihan. Yang keempat, perubahan atau pengembangan dalam sistem bakar terjadi pada saat perkembangan sepanjang waktu sehingga diperlukan kemudahan modifikasi. Jadi ketika ada modifikasi lebih mudah. 5 pandangan yang berpandang bahwa sistem bakar tidak selalu sama ya karena tidak ada jaminan bahwa solusi sistem bakar merupakan jawabannya pasti. Setiap pakar akan memberikan pertimbangan yang berdasarkan faktor subjektif ya, jadi nggak pasti. Keputusan merupakan bagian terpenting dari sistem bakar. Setiap sistem bakar harus memberikan solusi yang akurat, masukan pengetahuan meskipun solusinya sulit sehingga fasilitas informasinya sistem harus selalu diperlukan. Bidang-bidang pengembangan sistem bakar ada kontrol. Contohnya ini untuk ditemukannya kasus pasien rumah sakit di mana harus
lalu kontrol terhadap pengobatan perawatan yang secara berulang. Desain, contohnya desain pitch yang dibuat di Nobas pada 1980 untuk membantu desain pengembangan sirkuit elektronik. Diagnosa ini diagnosa penyakit, kerusakan kendaraan, atau kerusakan komponen komputer ini sudah banyak yang digunakan. Instruksi ini untuk ilmu pengetahuan di mana sistem bakar dapat memberikan instruksi pengajaran terhadap ini juga mungkin kedepannya sudah dibikin namanya tutor online ya, di mana nanti mungkin robotik akan bisa mengajarkan based on materi yang sudah ada. Interpretasi pengembangan bidang dilakukan proses pengembangan terhadap situasi dari beberapa informasi yang direkam. Monitor bidang contohnya monitor radar, militer ya. Perencanaan digunakan untuk bidang bisnis dan keuangan suatu proyek, bisa ini sekarang banyak tuh yang namanya pinjaman atau mungkin investasi online ya, nanti ketika proyek untuk masa depan. Prediksi juga itu mampu kejadian di masa mendatang, ini biasanya BMKG ya, cuaca. Seleksi sistem bakar bisa untuk seleksi biasanya untuk CPNS atau mungkin TNI atau polisi dan lain-lain. Simulasi memproses yang namanya variasi kondisi yang ada menampilkan bentuk simulasi banyak nih, yang namanya VR ya. Jadi kita bisa seolah ada di tempat mana, kita bisa lihat lingkungan sekitarnya tersebut. Nah itu yang tugasnya, silakan dicari. Carilah artikel tentang aplikasi sistem bakar yang sudah diterapkan. Minimal 5 halaman. 6 sudah include kumpulkan jam 22.00. Selamat mengerjakannya. Oke, ini tugasnya. Oke, kurang lebih saya ucapkan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ditonton video ini, dikerjakan latihannya, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.